Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi dari sesi Rabu Meja 7 NPM 121. Saya mendapatkan modul 2 yang menjelaskan tentang one sample t-test dan two sample t-test. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang apa itu statistik inferensi. Jadi statistik inferensi ini disebut juga dengan statistik induktif. Jadi statistik ini berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Jadi statistik inferensial ini digunakan dengan suatu generalisasi dan hal yang bersifat khusus ke hal yang lebih luas. Kemudian dalam statistik inferensi ini tersambung juga dengan uji hipotesis, yaitu suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Jadi di uji hipotesis ini terdapat H0 dan H1. Bila H0-nya ini hipotesisnya ditolak, maka akan berpindah ke H1. Kemudian terdapat tahapan untuk uji hipotesis secara umum. Yang pertama yaitu tentukan model probabilistik yang cocok dari data. Yang kedua, tentukan hipotesis dari H0 dan H1-nya. Yang ketiga, tentukan statistik pengujiannya. Yang keempat, tentukan tingkat signifikansi. Yang kelima, tentukan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikansinya. Yang keenam, hitung statistik pengujinya. Yang ketujuh, untuk alternatifnya, hitung p-value-nya berdasarkan statistik penguji. Dan yang terakhir, ambil kesimpulan dari poin 6 dan poin 7-nya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang one sample t-test. Jadi one sample t-test itu teknik analisis untuk membandingkan suatu variabel bebas. Jadi digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan dengan rata-rata sebuah sampel. Syaratnya dari one sample t-test ini adalah data merupakan data kuantitatif dan memenuhi asumsi berdistribusi normal. Kemudian yang two sample t-test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Jadi dua kelompok bebas yang dimaksud ini tidak berpasangan, artinya sumber datanya berasal dari subjek yang berbeda. Asumsinya untuk uji independentitas ini adalah skala datanya interval, kemudian kelompok datanya tidak berpasangan, kemudian data per kelompok distribusinya normal, dan varians antar kelompoknya homogen. Oke, jadi saya akan melakukan contoh tentang pengerjaan one sample t-test. Jadi di sini ada penjualan dari dua mobil. Nah, saya akan mencoba yang GLS automatic dan manual ini. Jadi yang pertama ke start basic statistik, kemudian one sample t. Nah, nanti diklik ini variabelnya. Nah, kemudian ditulis hipotesis min-nya. Kemudian confidence levelnya 95. Di oke. Nah, ini keluar t value nya dan p value nya yang masuk. Jadi df nya ini 2,09, sehingga t value nya ini memenuhi syarat dan masuk di daerah penerimaan H0, sehingga H0 nya itu diterima, yaitu two sample t-test. Jadi two sample t-test itu untuk membandingkan dua data dari dua sumber yang berbeda. Saya akan membandingkan yang automatic dari dua jenis mobil ini. Pertama start basic, kemudian pilih yang two sample. Nah, di sini pilih GLS automatic dan X7. Kemudian assume equal variance, terus klik OK. Nah, dari 38 data ini
degree of freedom-nya 38, yang berarti tabel T-nya 2,028, sehingga T value-nya ini masuk ke penolakan daerah HO, sehingga HO-nya ditolak. Jadi H1-nya diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sadamera, NPM 18134 dari sesi Rabu meja 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik inferensi, yang dimana di dalamnya akan membahas uji paired sample t-test dan one way ANOVA. Adapun tujuan dari statistik inferensi, yaitu yang pertama menguji dua sampel yang berpasangan, apakah mempunyai rata-rata dua sampel yang secara nyata berhubungan atau tidak. Yang kedua, menguji rata-rata dari dua buah atau lebih sampel, serta menguji apakah sampel tersebut mempunyai varian populasi yang sama atau tidak sama. Yang ketiga, mengetahui gambaran data saat sudah menjadi paired t-test dan one way ANOVA. Yang keempat, mengetahui teknik-teknik untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengambil keputusan dari hasil analisis tersebut. Di sini, saya juga akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan paired t-test dan ANOVA. Yang pertama, paired t-test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih antara dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama pula. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Uji ini juga disebut dengan uji T berpasangan. Setelah paired sample t-test, selanjutnya ada one way ANOVA. ANOVA sendiri merupakan lanjutan dari uji T independen, di mana kita memiliki dua kelompok percobaan atau lebih. ANOVA biasanya bisa digunakan untuk membandingkan mean dari dua kelompok sampel independen atau bebas. Uji ANOVA ini biasa disebut sebagai one way analysis of variance. Analisis varians adalah variansi pengukuran karena adanya pengaruh yang menyebabkan skor atau nilai data lebih condong ke satu arah tertentu dibandingkan ke arah yang lainnya. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana menguji one way ANOVA dan paired sample t-test menggunakan aplikasi Minitab. Untuk menguji paired sample t-test dengan menggunakan aplikasi Minitab, langkah pertamanya buka aplikasinya, terus kita masukkan data yang akan kita hitung ke sini. Lalu pilih option start, lalu kita cari yang basic statistik, kemudian pilih yang paired t. Nah, di sini kita klik sampel 1. Nah, kita masukkan sampel 1-nya X1, sampel 2-nya X2. Lalu klik option, pastikan confidence level-nya 95,0, lalu OK. Nah, lalu setelah itu kita OK di sini. Nah, setelah itu akan muncul output seperti yang bisa kita lihat di sini. Mean, standar deviasi, dan ada pula T value atau T hitung di sini. Selanjutnya kita akan menguji untuk one way ANOVA. Yang pertama, kita klik data, lalu kita klik stack dan klik columns. Nah, ini yang ada angkanya, kita klik semua. Lalu klik yang column of current worksheet, kita isi variabelnya. Kita OK. Nah, setelah itu kita pilih start, lalu kita pilih yang ANOVA untuk one way.
kita pilih yang separate column. Nah, kita klik C3 sampai C5. Setelah itu pastikan confidence levelnya juga 95. Oke. Kita bisa minimize. Lalu di sini kita bisa melihat hasilnya untuk one way ANOVA.